Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini kita akan membahas topik tentang pesulap merah ya, teman-teman. Yang dimana kita juga termasuk yang jarang-jarang upload nih di channel ini, tapi nggak apa-apa, kita akan membahasnya. Nah, di sini teman-teman kita mengambil topik dosa-dosa pesulap merah. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Ya, cuman apakah orang lain peduli dengan dia? Yaitu kali ini kita peduli nih dengan pesulap merah, makanya kita mau membongkar nih pesulap merah. Cuman teman-teman, ini secara analitik ya, secara analitik nampaknya pesulap merah itu memiliki pengikut yang notabene ya selalu melakukan komentar-komentar buruk di channel-channel yang ditargetkan oleh pesulap merah. Misalkan gini, pesulap merah lagi nyerang Gus Samsudin ya gitu. Banyak sekali serangan komentar yang tiba-tiba hadir ke sana gitu. Teman-teman, saya ingatkan lagi ya. YouTube sendiri memperingati untuk menjaga lisan, menjaga komentar yang diketikkan di kolom komentar, baik itu channel yang kita gemari ataupun channel orang lain. Ya seperti itu ya, karena tentunya itu dapat mengganggu ya komunitas di YouTube sendiri. Sebaiknya pesulap merah lebih mengontrol penggemarnya agar berkomentar itu yang baik dan jangan menjatuhkan dan membuli bahkan. Oke, makanya kalau misalkan video ini saya matikan komentarnya, berarti ada serangan yang sangat signifikan dari itu yang namanya rambut merah ya, disebut pesulap merah. Ya, jadi kita harus pahami dulu konteksnya di sini adalah dosa-dosa pesulap merah, teman-teman. Yang pertama ini terkait dengan hal gaib ya. Jadi kan pesulap merah guru, ya guru, banyak sekali membongkar trik-trik ya dari dukun gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat ya, ini ada hal yang agak agak sensitif sebenarnya. Yang pertama ini, percaya gaib adalah seseorang yang punya agama ya. Allah itu gaib, makanya saya bilang di sini yang punya agama ya. Dimana kita percaya dengan Allah, makanya kita memiliki agama ya, seperti itu. Nah, apakah pesulap merah itu percaya gaib? Kalau dia percaya gaib berarti dia memiliki agama ya. Karena agama itu diturunkan oleh Tuhan kepada Rasul, Nabi, dan kemudian disebarkan. Itu adalah cerita yang harus kita percayai karena kita umat beragama. Nah, menurut guru, hal itu bisa dilogikakan nggak guru? Ya, menurut saya tema sekarang ini kan kita membahas tentang dosa-dosa pesulap merah. Ya. Seharusnya dalam agama tidak boleh kita berpenampilan seperti wanita. Ya, menyerupai seperti artis Korea ya, seperti itu ya Mas Denny. Jadi setidaknya kita di dunia ini harus percaya dengan yang gaib. Kenapa? Karena kita manusia ini diciptakan dengan satu roh, yaitu dari Adam. Semua agama mengatakan kita ini, nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam. Jadi menurut saya harus logika kita mempercayai dengan yang gaib. Menurut saya seperti itu. Kalau kita lebih mengedepankan logika dan tidak percaya gaib, artinya tidak percaya agama dong guru ya. Iya, benar sekali. Ateis ya teman-teman. Itu sangat berdosa sekali. Tapi kita nggak menuduh beliau itu ateis gitu ya. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa beliau itu tidak beragama. Tapi kita bisa menduga seperti itu, dia tidak beragama. Nah, ya menurut guru gini ya guru ya, seseorang yang percaya agama tentunya percaya yang gaib. Yang gaib itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dibuktikan karena sifatnya tidak terlihat. Seperti ya, benar sekali. Seperti tadi, kita menghirup udara. Udara ini tidak bisa kita pegang, tidak kita videokan. Cuman secara keilmuan dia bisa kita rasakan, di zoom gitu ya, dibuat partikel-partikel kecil itu ya. Yang tadi guru, masalah beliau berpakaian tidak boleh menyerupai wanita gitu ya. Itu kan sebagai contoh juga ke netizen atau ke anak-anak kecil atau anak-anak remaja gitu ya, untuk mengikuti beliau gitu, karena beliau sebagai public figure ya gitu. Beliau itu menggunakan wig gitu ya guru ya. Sebenarnya mungkin sebenarnya eyeliner ya. Sebenarnya kalau kita tengok kontes ya Mas Denny,
dia ini sebenarnya menyerupai karakter dari Korea, artis Korea. yang kebanyakan non muslim Kartun-kartun. semua ya. Iya, seperti kartun-kartun. Memang sih bagus juga sih, keren lah kalau kita bilang dengan anak zaman sekarang. Tapi tidak Efeknya pantas gitu ya. Tapi tidak pantas dia bisa menjumpai seseorang atau dalam konten itu menyerupai wanita. Tidak layaknya. Kenapa nggak sebagai dirinya aja gitu ya guru ya? Iya. Nggak usah pakai merah-merah gitu Nah, atau seharusnya dia pun kalau membongkar trik-trik itu dia harus dipesulap. Dia kan hanya amat pesulap. Harus dia membongkar trik pesulap. Oke. Nah, tapi bukan membongkar trik dari konten kreator. Seperti itu saya. Guru yang kedua ya, mungkin mengambil video orang lain ya untuk di reaction dia. Teman-teman harus sadar ya. Ini teman-teman ya seluruh Indonesia harus sadar. Beliau ini pesulap merah ini mengambil video orang lain. Nah, video orang lain ini tentunya memiliki hak cipta dan seharusnya mendapatkan keuntungan. Namun enggak. Saya enggak tahu juga dengan YouTube kenapa ketika orang membuat video, beliau itu seenaknya mereaction tanpa videonya itu mendapatkan royalti dari video yang diambil, kemudian viral gitu. Itu adalah dosa besar menurut saya. Tanpa beliau sadari itu punya orang lain, cuy. Nah, itu punya orang lain dan seharusnya itu adalah hak orang lain yang kamu ambil videonya. Yang lebih Dan parah untuk lagi, dibully gitu loh. Ya, yang lebih parah lagi setelah diambil video orang lain dari YouTuber yang lain, dia bully lah pula. Itu masalahnya teman-teman, Itulah harus sadar dosa-dosa loh. paling besar tuh. Setelah dia upload video orang lain, dia buat konten, malah yang dia videokan itu pun yang dia ambil dia bully. Seharusnya Ingat ya seperti teman-teman ya, ini saya kalau nggak salah pernah baca ya, video untuk pendidikan itu diizinkan untuk mengambil video dari orang lain atau menggunakan video orang lain. Namun kategorinya tidak untuk dimonetasi ataupun tidak untuk mendapatkan uang dari video tersebut, dan itu pun atas seizin pemilik video. Jadi saya beranggapan di sini pesulap merah sangat dosa besar karena melakukan pencurian konten milik orang lain tanpa izin. Teman-teman, itu harus dipahami pesulap merah. Yang ketiga ya, ini mengancam untuk membuktikan tidak secara damai. Ini mengancam ya. Beliau itu saya punya chattingannya. Beliau itu ketika ingin kolaborasi kita bilang ya, ini beliau pakai embel-embelan hukum teman-teman. Jadi kalau nggak benar kamu kita bawa ke hukum gitulah. Teman-teman, negara kita negara hukum. Ingat ya ini ya. Ini aku agak lucu juga sama namanya pesulap merah. Kalian yang setuju, semoga kalian kena ajab dengan beliau. Negara hukum bukan berarti segala sesuatunya harus diselesaikan dengan hukum. Ingat ya teman-teman ya. Betul gak guru? Ya. Negara hukum bukan selalu apa-apa permasalahan itu secara hukum. Ingat itu salah besar loh pesulap merah. Menurut guru, ini kan pesulap merah mengatakan segala ini negara hukum, jadi kita harus menggunakan hukum lah untuk membuktikan itu. Iya, benar sekali. Nah, sementara dia sendiri mungkin di balik kehidupannya penuh dengan permasalahan dan itu tidak semuanya ke hukum gitu loh. Ya. Saya yakin karena kita sendiri aja sedikit banyaknya pasti melanggar hukum kan. Tapi apakah ujung-ujungnya ke ranah hukum? Iya. Saya rasa tidak. Sebentar lagi pun pesulap merah ini akan dibencanakan hukum. Kenapa? Seluruh netizen nanti yang korektor ini akan mencari celah untuk dia. Tidak mungkin seorang wanita maaf, tidak mungkin seorang pesulap merah tidak punya kesalahan. Tidak mungkin gitu. Iya. Tapi dia pun harus berhati-hati juga. Kenapa? Setiap dia melakukan tindakan kejahatan pasti dibalas juga dengan orang. Kenapa? Iya, itulah Orang karma yang tadi ya. Kita mengenal karma itu kalau kita melakukan ini dengan orang kita pasti niscaya akan kena juga. Jadi tidak dengan korektor, tidak dengan orang lain, tapi pasti. Ya, ini bukan masalah gaib lagi ya, karena sesuatu ini permasalahan yang merujuk pada sesuatu yang gaib. Ya, kalau beliau nggak percaya terserah. Kalau beliau melakukan ini kepada orang lain, niscaya beliau pasti akan kena. Gitu. Itu sih yang saya pernah alami ya teman-teman. Jadi untuk pesulap merah, apa sih yang bisa kita ambil di sini? Satu, tidak semuanya itu diselesaikan dengan cara kontroversi Anda. Ya. Dua, yang gaib itu memang ada tanpa bisa dibuktikan secara real di depan kamera.
ya. Ketiga, mengambil video orang lain itu adalah sesuatu hal terkait dengan pencurian, ya. Anda seharusnya meminta izin terlebih dahulu untuk mempublikasikannya ke channel Anda, bahkan kalau bisa membayar royalti kepada video yang Anda upload, dan tidak Anda olok-olok untuk dijatuhkan. Anda harus sadar itu bahwasanya Anda telah mengolok-olok dan membuli video yang Anda ambil tersebut, malah nggak Anda kasih royaltinya, seperti itu. Keempat, tidak semua hal itu harus melalui hukum, ya. Tidak semua permasalahan itu melalui hukum. Nanti kalau ini tetap Anda lakukan, Anda akan kena balanya sendiri. Saya tidak mengancam Anda. Ini adalah Anda dengan keyakinan Anda sendiri. Mungkin sampai situ dulu ya, Mas Baim. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.